Laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam leg kedua akan menjadi penentuan bagi kedua tim untuk mendapatkan tiket ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait duel yang digelar nanti, kami akan berbincang dengan pengamat sepak bola Effendi Syaputra. Selamat sore Bang Effendi, salam olahraga. Selamat sore Bang Juno, apa kabar? Salam olahraga. Sehat, Alhamdulillah. Bang Effendi, kita tahu kita luar biasa menang 6-0 ya untuk pertandingan yang lalu. Apakah hal serupa akan terulang malam ini menurut Anda? Saya pikir Indonesia masih terlalu perkasa atas Brunei ya. Tapi yang perlu ditekankan adalah bahwa Indonesia nanti malam akan tampil lebih santai. Sintayong punya kesempatan untuk mencoba-coba pemain dan memantapkan pemain yang pada pertandingan pertama menjadi cadangan. Jadi rotasi di sini saya pikir bukan menjadi hal yang ini bagi Sintayong untuk diterapkan. Ya, saya pikir Sadil Ramadan Sananta yang tadinya cuma cadangan di pertandingan pertama mungkin kali ini bisa tampil full dari awal. Kemudian beberapa nama juga Rizky Ridho juga bisa tampil. Yang paling dinanti tentu adalah Shane Patinama dan Rafael Struijk yang kemarin cedera ya, belum sempat tampil. Ini juga nanti malam oleh publik sepak bola kita untuk melihat kemampuannya di lini penyerangan timnas. Saya pikir ini kesempatan buat Coach Sintayong untuk mencoba-coba pemain yang belum diturunkan secara maksimal pada pertandingan pertama. Mengingat memang agak sedikit sulit, hampir saya katakan mustahil bagi Brunei untuk mengejar 6 gol keterketinggalannya di leg pertama atas Indonesia, mengingat kualitas peringkat maupun value dari kedua tim yang akan bertarung malam ini. Jadi dengan bekal yang kita punya ya Bang Effendi, bukan tidak mungkin kemenangan juga akan kita raih malam ini. Nah, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa Coach Sintayong ini kan membawa semuanya. Betul, kita tahu bahwa membawa semua punggawanya. Namun ada catatan juga bahwa Marcelino Ferdinand saat ini kan masih cedera nih Bang Effendi. Ada concern soal ini Bang Effendi? Saya pikir ketidakhadiran Marcelino tidak akan berpengaruh besar ketika timnas kita berhadapan dengan Brunei ya. Lain soal mungkin kalau kita ketemu Vietnam atau ketemu Irak, itu Thailand mungkin lain soal. Tapi ketika melawan Brunei tidak bermaksud merendahkan skill permainan Brunei, tapi figur Marcelino di sana bisa ditutup oleh pemain-pemain, bahkan pemain muda kita seperti Arhan Fikri maupun yang senior seperti Ricky Kambuaya. Saya pikir dua figur ini bisa menutup peran Marcelino di lini tengah timnas Indonesia. Dan yang paling penting juga tentu kita ingin Arhan Fikri diberikan peluang lebih besar untuk tampil dari menit awal, karena ini salah satu produk masa depan yang mungkin aja akan menjadi persaingan tersendiri nanti dengan Marcelino sendiri. Kemudian di sisi sayap juga kita sudah saya kira Sadil Ramdhani dan Witan akan main di sisi sana, dan sambil menunggu apakah Shane Patinama akan diturunkan nanti malam. Jadi kalau kita bicara komposisi tim ya Bang Effendi, untuk nanti kira-kira mungkin akan banyak tadi ada bongkar pasang, dicoba-coba karena kita punya skuad yang banyak yang dibawa kali ini ya Bang Effendi ya? Iya, baik. Banyak dan cukup merata. Baik, nah untuk kita tahu Dimas Derajat kan kemarin Bang Effendi mencetak 3 gol nih pada leg pertama. Kira-kira ada siapa yang menurut Anda bisa juga menciptakan hat-trick seperti Dimas potensinya? Ya tentu Ramadan Sananta ya, yang saat ini menjadi salah satu rising wonderkid-nya timnas Indonesia. Dia begitu memberikan harapan munculnya striker-striker top kita di masa lalu seperti Ricky Yakobi dan Bambang Pamungkas hadir dalam diri Ramadan Sananta, paket komplit untuk striker di depan. Saya pikir nanti malam Sintayong akan memberikan kesempatan kepada Ramadan untuk mengisi posisi Dimas yang kemarin sudah berhasil mencetak hat-trick. Mungkin akan diistirahatkan dan kita akan lihat penampilan Ramadan Sananta nanti malam yang memang harus diberikan jam main terus supaya ketika kita tampil di fase babak berikutnya mentalitas dia sudah semakin terasa dan semakin baik tentunya. Kalau bicara secara keseluruhan Bang Effendi, ya insya Allah nanti malam ada kabar baik seperti itu ya. Tapi kalau kita melihat tim Indonesia untuk nantinya lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia ini zona Asia, seberapa yakin, analisa Anda seperti apa?
Kalau lolos babak kedua insya Allah ya nanti malam kalau kita bisa seri pun atau kalah 3-4-0 pun masih lolos. Pertarungan sesungguhnya memang di babak kedua kita akan menghadapi Irak, Filipina dan Vietnam. Saya pikir kita harus bisa mencuri peluang. Filipina, Vietnam kita bisa menang, Irak kalau bisa kita imbangi. Kalau ingin kepastian lolos ke babak ketiga tentunya kita harus menjadi juara grup di sana. Peluang untuk menjadi juara grup sangat terbuka sekali dengan materi, kualitas pemain seperti ini dan kualitas coach Sintayong yang memang berlevel dunia yang berhasil mengangkat skill dan pola mainnya timnas Indonesia sampai sekarang cukup baik. Saya kira kita harus bersiap dan punya peluang. Artinya kita tidak menghadapi raksasa-raksasa Asia ya. Yang kita hadapi timnas Irak yang mungkin secara peringkat di atas kita, tapi secara permainan masih cukup mungkin untuk kita ladeni. Baik, Bang Effendi, kalau kita lihat iklim sepak bola tanah air yang memang sedang cukup baik ya, prestasi kita juga cukup baik di Asia Tenggara dan juga SEA Games kemarin. Apa yang menjadi catatan di tengah dinamika yang memang menunjukkan trennya positif, namun ada beberapa catatan ya bagaimana sebenarnya pembinaan, liga lokal juga ini kan erat kaitannya karena regenerasi. Ada concern Anda melihat bahwa bagaimana sebenarnya timnas kita ke depannya harus seperti apa pengembangan? Oke. Nampaknya ada sedikit gangguan ya di tengah diskusi kita bersama Bang Effendi Saputra, tapi kita sudah dapat poin-poinnya tadi pemirsa bagaimana timnas Indonesia yang diharapkan mampu kembali mendulang kemenangan melawan Brunei malam ini.